Boleh dimulai. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nadila Amelia Putri Pratama, selaku salah satu anggota dari kelompok 9 yang hari ini akan melaksanakan presentasi mengenai landasan yuridis pendidikan. Alhamdulillah, semuanya hari ini semoga sehat-sehat. Alhamdulillah sekali kita masih bisa bertemu di kesempatan pada kali ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran landasan pendidikan. Baik, tidak perlu berlama-lama. Izinkan saya memperkenalkan diri masing-masing anggota. Pada kelompok 9 ini ada Afifah Fauzia, dan saya Nadila Amelia, lalu ada Putri Ayu, lalu Rana Hanifah, dan Tengku Sabrina. Baik, mungkin kita mulai untuk presentasinya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pengertian landasan yuridis pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yuridis dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang ditinjau secara hukum. Sedangkan dalam Kamus Hukum, yuridis berasal dari kata yuridis, yang berarti menaati hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Jadi, jika aturan dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran atau sanksi. Yuridis bersifat memaksa dan mengikat. Artinya, seseorang haruslah mematuhinya dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah di mana hukum ini diban, yaitu berbentuk tulisan dan berbentuk lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat di dalam aturan hukum adat. Nah, mengacu pada definisi yuridis yang telah dipaparkan tadi, maka dapat dimaknai bahwa landasan yuridis merupakan seperangkat konsep, dalil, aturan, serta hukum berbasis nilai-nilai konstitusional yang menjadi titik tolak pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Landasan yuridis pendidikan meliputi Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang mengerucut pada Undang-Undang Sisdiknas, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan dan kebijakan Kementerian Pendidikan atau pemerintah daerah. Untuk urgensi landasan yuridis pendidikan sendiri, yaitu melalui pengetahuan yang mendalam tentang landasan yuridis pendidikan, mahasiswa keguruan dan kependidikan akan memiliki pegangan yang kuat dalam melaksanakan praktik pendidikan kelak, baik sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan. Sebagai warga negara yang taat hukum, wajib hukumnya bagi mahasiswa untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan mengamalkan dasar-dasar konstitusional dalam berbagai dimensi kehidupan, tak terkecuali dimensi pendidikan, di mana pendidikan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan harkat pada peningkatan kualitas SDM. Nah, peningkatan kualitas SDM ini tentunya akan meningkatkan kualitas dan daya saing suatu bangsa untuk menunjukkan eksistensinya dalam persaingan global. Selanjutnya di sini ada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tentang pendidikan 1 ayat dan hak di Indonesia memenuhinya keberatan. Di pasal itu dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia lebih dahulu ikut pendidikan dasar seperti SD, MI, SMP, atau MTS, dan sederajatnya. Setelah pendidikan dasar, baru ke pendidikan tingkat tinggi. Dalam mengikuti pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayai sampai warga negara tersebut menyelesaikan pendidikan dasarnya. Yang ketiga ada pasal 31 ayat 3.
menjelaskan bahwa awal pembentukannya, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan dimensi moral, spiritual, dan religius dari peserta didik. Itu artinya dalam pelaksanaan sistem pendidikan harus mengedepankan konten dan pelajaran yang bermuatan nilai-nilai keagamaan dan moral kebangsaan agar peserta didik memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat serta berakhlak mulia. Yang keempat, ada pasal 31 ayat 3. Di pasal itu dijelaskan bahwa negara memprioritaskan penyediaan anggaran biaya untuk pendidikan minimal 20% dari pendapatan atau pendapatan dan belanja negara, serta dari pendapatan dan belanja daerah itu, artinya pemerintah sudah mengoptimalkan anggaran pendidikan sebaik mungkin dengan adanya program beasiswa, pengembangan penelitian di bidang pendidikan, sertifikasi guru, serta operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan sistem pendidikan secara optimal. Dan yang terakhir ada pasal 31 ayat 5, menjelaskan bahwa pemerintah dalam mencerdaskan bangsa melalui pendidikan yaitu memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi pendidikan agama. Karena dari agamalah tercipta keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia sehingga dapat memajukan kesejahteraan manusia yang beradab. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Sebelumnya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dikukuhkan dalam UU RI Nomor 2 Tahun 1989. Namun, seiring berjalannya waktu, undang-undang ini membutuhkan perubahan dan pembaruan yang dilakukan pada tahun 2003 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Nah, di sini yang pertama ada tentang definisi pendidikan. Definisi pendidikan ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Lalu yang kedua ada definisi pendidikan nasional yang tercantum pada pasal 1 ayat 2, yaitu pendidik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap runtutan perubahan zaman. Lalu yang ketiga ada sistem pendidikan nasional yang tercantum pada pasal 1 ayat 3, yaitu keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Lalu yang keempat ada dasar sistem pendidikan nasional yang tercantum pada pasal 2, yang berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Boleh selanjutnya. Lalu yang kelima, di sini ada fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional yang tercantum dalam pasal 3. Fungsinya yaitu pendidikan nasional mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu tujuan dari pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Selain fungsi dan tujuan, juga ada visi dan misi, yaitu visinya terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa agar semua warga Indonesia dapat berkembang. Lalu misinya yaitu mengupayakan pemerataan pendidikan di Indonesia tanpa terkecuali. Lalu yang nomor 7 ada prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk memberi keteladanan serta mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang ke-8 ada hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Lalu yang ke-9 ada peserta didik yang merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran. Hak dari peserta didik ini sendiri adalah mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Lalu kewajibannya ialah menjaga norma kependidikan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan tersebut. Lalu yang ke-10 ada bahasa pengantar yang tercantum pada
pasal 33, yaitu bahasa Indonesia menjadi bahasa negara yang menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Lalu ada bahasa daerah juga yang digunakan sebagai bahasa pengantar awal apabila diperlukan, dan ada bahasa asing yang menjadi bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan peserta. Boleh di next. Ya, yang ke-11 ada wajib belajar yang tercantum pada pasal 34, yaitu warga negara yang sudah berumur 9 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Lalu program wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah. Yang ke-12 ada pendidik dan tenaga kependidikan. Ke-13 ada sarana prasarana ya yang harus disediakan oleh suatu lembaga pendidikan untuk keperluan pendidikan itu tersebut. Yang ke-14 ada pendanaan pendidikan, lalu yang ke-15 ada pengelolaan pendidikan, dan yang ke-16 ada peran serta masyarakat dalam pendidikan yang tercantum dalam pasal 54 sampai 56. Peran masyarakat dalam pendidikan ini meliputi peran dalam perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, dan organisasi kemasyarakatan. Mungkin sekian dari saya, boleh dilanjut oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Tengku. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai Peraturan Pemerintahan RI No. 19 Tahun 2005, Nomor 32 Tahun 2013, dan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, apa sih Standar Nasional Pendidikan? Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. PPRI No. 19 tahun 2005 sampai dengan saat ini telah mengalami 2 kali perubahan, yaitu pada PPRI No. PP2 tahun 2013 dan PPRI nomor 13 tahun 2015. Lalu, Standar Nasional Pendidikan ini memiliki fungsi dan tujuan, yaitu berfungsi sebagai dasar dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu menurut pasal 3. Nah, Standar Nasional Pendidikan ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, yaitu standar isi yang berisi pada pasal 5. Kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Terdapat ruang lingkup materi, tingkat kompetensi, dan standar isi yang ditetapkan dengan peraturan menteri. Lalu yang kedua ada standar proses pada pasal 19. Nah, Standar Nasional Pendidikan yang berkait dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Mengacu pada redaksi pasal 19 ayat 1, maka proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai minat dan bakat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Lalu yang ketiga ada standar kompetensi lulusan. Nah, ini tuh ada banyak banget ya pasal-pasal mengenai ini. Untuk lanjutnya, teman-teman bisa baca di buku yang sudah dibeli. Yang pertama ada pasal 25, yaitu kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu pada pasal 26 mencakup standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan. Lalu pada pasal 27, standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Lalu yang keempat ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut pasal 28 mengenai standar pendidik, kompetensi sebagai agen pembelajaran guru profesional meliputi kompetensi pedagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Lalu yang kelima ada standar sarana dan prasarana pendidikan. Pasal 42 poin utama standar sarana dan prasarana pendidikan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber pembelajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa kegiatan pembelajaran ini sendiri pasti punya sarana dan prasarana yang harus dipenuhi gitu ya. Kayak kita untuk pembelajaran pasti butuh buku, untuk di kelas pasti kita butuh meja, butuh kursi, butuh whiteboard, butuh infocus yang kayak gitu. Lalu ada yang terakhir yaitu standar pengelolaan. Pasal 49 manajemen berbasis sekolah yang berisi pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Lalu slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Afifah. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang program guru pembelajar. Sebelumnya mohon maaf, ada kesalahan dalam pengetikan. Jadi pada tahun 2015 sampai 2016, pemerintah itu sedang gencar melaksanakan program peningkatan kualitas guru. Ya, bukan ini udah diganti ternyata, melaksanakan program peningkatan kualitas guru. Jadi di program tersebut itu pemerintah memilih langkah strategis dalam respon rendahnya hasil ujian kompetensi guru atau UKG yang hanya mencapai nilai dengan rata-rata 55. Jadi pada tahun 2015 itu pemerintah itu mengadakan uji kompetensi untuk guru dan hasilnya dengan nilai rata-rata 55. Nah, itu bisa dikatakan kecil. Jadi pemerintah mencari cara bagaimana untuk meningkatkan kompetensi guru dengan program ini. Nah, program ini itu bertujuan untuk untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai aktor pendidikan yang terus belajar dalam mengeksplorasi dan memperbaharui proses belajar mengajar guna mencerdaskan anak bangsa. Jadi program ini diadakan oleh pemerintah itu agar guru-guru ini bisa terus belajar mengembangkan kompetensinya untuk terus mencerdaskan anak bangsa dari generasi satu ke generasi lainnya. Boleh dilanjut? Nah, yang kedua, hakikat guru pembelajar. Nah, dari hakikat guru pembelajar sendiri apa sih definisinya? Jadi, hakikat guru ini merupakan sosok yang digugu dan yang ditiru, yang harus menempatkan dirinya menjadi orang yang mampu menjadi teladan bagi orang lain. Jadi, ketika kita sudah menjadi guru, nah kita itu perannya itu sebagai contoh untuk anak-anak. Jadi apabila kita mencontohkan hal yang baik kepada anak-anak, maka anak-anak juga akan melakukan yang sama. Nah, ketika kita memerintahkan anak untuk berkelakuan baik, tapi kitanya tidak berkelakuan baik, maka anak-anak lebih mengikuti apa yang kita lakukan daripada apa yang kita perintahkan. Nah, ini juga ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 yang berisi tentang pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, berkesinambungan, bahwa guru dan dosen mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan. Jadi, guru atau dosen itu sangat berpengaruh besar dalam mengembangkan potensi anak, apalagi anak usia dini gitu kan, sangat berpengaruh untuk kehidupan anak ke depannya. Boleh dilanjut? Nah, ini mengenai tentang program guru pembelajar. Nah, apa sih program guru pembelajar ini? Jadi,
Program peningkatan kompetensi guru pembelajar itu merupakan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Lalu Kemendikbud juga menjadikan program tersebut sebagai salah satu cara untuk memenuhi standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan profesi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi semakin berkembangnya zaman gitu, guru itu harus mengikuti bagaimana. Misalnya sekarang itu posisinya kan lagi teknologi ya. Kalau misalnya untuk SD, SMP, SMA, jenjang itu mungkin guru itu harus menempatkan posisi dia sesuai dengan zamannya. Sekarang lagi zaman teknologi, maka guru itu harus memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran anak, agar anak itu tidak mudah bosan dan ilmunya juga mudah diterap untuk anak. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada landasan hukum program guru pembelajar. Yang pertama, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang kedua, itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat itu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Lalu yang terakhir itu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Sebenarnya masih banyak lagi landasan hukum yang menjelaskan mengenai program guru pembelajar. Lalu Afifah juga akan menjelaskan tentang yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang isinya itu pemerintah itu wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi di sini pemerintah wajib untuk memenuhi kebutuhan guru dan dosen selagi itu berhubungan dengan pendidikan gitu. Jadi nggak ada pada dasarnya pemerintah menganggurkan seorang pendidik gitu kan untuk memenuhi kebutuhannya sebagai pendidik. Lalu yang kedua itu tujuan program guru pembelajar. Nah, jadi program guru pembelajaran ini juga tidak lepas dari tujuannya ya. Jadi pemerintah itu membuat program guru pembelajar yang bertujuan untuk yang pertama menguasai kompetensi pedagogi dan profesional sesuai dengan modul yang dipelajari. Jadi pedagogi sendiri itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang pendidikan. Nah, kalau misalnya Afifah kan pernah mengikuti organisasi GTKI. Nah, di situ itu kita diberi kayak sebuah penjelasan, sebuah modul seperti itu juga yang harus emang kita pelajari untuk kita mengetahui bagaimana untuk kita mengetahui ilmu apa yang harus kita praktekkan kepada anak-anak dan sikap apa yang harus kita implementasikan ketika kita mengajar anak-anak. Lalu yang kedua itu memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya. Nah, mungkin kalau di zaman sekarang kita itu sistemnya itu guru itu sebagai teman siswa. Tapi kita juga jangan melupakan peran kita sebagai pendidik untuk menjadi pemimpin yang dicontoh oleh siswa. Lalu yang ketiga itu menjadi contoh tentang kepanggihan, optimisme, dan keceriaan bagi peserta didiknya. Nah, ini salah satu yang penting ketika kita mengajar anak-anak. Jadi sebagai guru itu apapun kondisi kita, perasaan apa yang kita rasakan, mau itu marah, mau itu kesal, maupun lagi gak enak gitu moodnya, kita itu harus ketika bertemu anak-anak itu harus menampilkan suasana hati kita yang emang senang. Karena ketika kita mempunyai suasana hati yang senang, suasana hati yang ceria gitu, anak-anak juga akan mempunyai perasaan yang sama. Tapi kalau misalnya kitanya udah bad mood gitu kan masuk kelas, lalu
anak juga akan mengikuti perasaan apa yang kita rasakan. Mereka jadi malas belajar dan lain sebagainya. Yang keempat, ini memiliki kemauan untuk terus belajar, mengembangkan potensi dirinya. Jadi untuk yang keempat ini pastinya guru itu harus terus belajar karena seperti yang Afifah bilang tadi, kita ini zaman itu semakin berkembang seiring berkembangnya zaman, itu kita itu ilmu itu banyak yang mulai bermunculan, ilmu-ilmu baru banyak yang bermunculan, dan kita juga harus membiasakan, harus mengimplementasikan ilmu yang baru itu terhadap anak-anak. Jadi kita itu harus terus belajar, harus terus mau berusaha untuk belajar. Jangan ketika di zaman sekarang kita itu masih memakai ilmu yang sudah dulu gitu kan. Jadi anak-anaknya akan ketinggalan zaman. Boleh selanjutnya? Nah, ini yang paling penting, kenapa sih guru itu harus terus belajar selama ia berprofesi sebagai pendidik? Yang pertama itu, profesi guru itu merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas untuk mengembangkan keprofesionalitas secara berkepanjangan. Nah, ini penting ya, penting guru mempunyai jiwa profesionalitas. Misalnya ketika Afifah waktu sekolah itu di SMA Ibu Afifah ya. Nah, di situ kita bukan di sekolah itu kita perannya bukan sebagai orang tua dan anak, tapi kita itu berperan sebagai guru dan siswa. Jadi Ibu Afifah menampilkan jiwa profesionalitasnya kepada siswanya bahwasannya Afifah ini perannya masih siswa, bukan anak kalau di sekolah. Lalu yang kedua, itu guru dituntut untuk belajar beradaptasi dengan hal-hal yang baru yang sedang berlaku saat ini. Seperti yang sudah Afifah jelaskan tadi, guru itu emang harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, biasanya kalau misalnya Afifah di TK di sini itu dari kecamatannya itu udah diatur sama ketua organisasinya untuk kita mempelajari sesuatu hal yang baru, lalu kita implementasikan kepada anak-anak. Yang ketiga, itu adanya perbedaan karakter dari generasi dahulu saat ini dan ke depannya. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru. Jadi kalau guru zaman dahulu itu dikenal sebagai seseorang yang ditakuti dan dihormati. Tapi kalau sekarang kan beda ya, guru itu jarang sekali untuk dihormati ataupun ditakuti. Nah, itu tantangan tersendiri buat kita, bagaimana cara kita membuat anak-anak itu patuh gitu terhadap perintah gurunya. Tapi bukan dengan cara kita marah, bukan cara dengan kita dikenal sebagai guru yang ditakuti, tapi bisa dengan sikap kita yang tegas, tapi kita juga ramah terhadap anak-anak. Boleh dilanjut? Nah, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penguatan pendidikan karakter atau PPK. Gerakan PPK membuat kebijakan dengan menempatkan pendidikan karakter sebagai dimensi terdalam sehingga pendidikan karakter menjadi proses pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Gerakan PPK juga melakukan pengintegrasikan berupa pemanduan kegiatan kelas, luar sekolah, kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat. Di sini ada nilai utama karakter. Di sini ada religius. Warga negara Indonesia mengakui eksistensi Tuhan dan segala hukumnya sebagai sumber nilai pertama dan utama yang dapat dijadikan pedoman hidup. Yang kedua ada nasionalis. Karakter tersebut menunjukkan warga negara Indonesia merupakan warga negara yang memiliki kecintaan yang mendalam terhadap tanah air, bangsa, dan negaranya. Yang ketiga ada mandiri. Karakter tersebut mencerminkan kedewasaan dari seseorang yang mampu secara otonom menghadapi realitas yang sejatinya sangat jamak dan terus berubah. Yang keempat ada gotong royong.
Karakter ini mencerminkan jati diri manusia Indonesia yang tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan antar anggota masyarakat. Yang kelima, ada integritas. Karakter ini menunjukkan sebuah kedewasaan seseorang dalam mengelola pikiran, hati, dan tindakan yang ditandai dengan penentuan tujuan hidup yang dibalut nilai agama dan moral. Boleh di next. Tujuan PPK itu ada mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai generator utama penyelenggara pendidik, membangun dan membekali generasi emas Indonesia, mengembalikan pendidikan karakter sebagai fondasi pendidikan, memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan, mengembangkan jaringan masyarakat sebagai sumber belajar, melestarikan kebudayaan dengan mendukung gerakan nasional revolusi mental atau disebut GNRM. Boleh dilanjut. Implementasi gerakan PPK. Pengimplementasi gerakan PPK dengan bisa melakukan 3 pendekatan utama, yaitu ada berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, berbasis masyarakat. Kalau berbasis kelas, pengintegrasian PPK dalam kurikulum mengandung arti pendidik, mengintegrasikan nilai PPK dalam proses pembelajaran dalam setiap mata pembelajaran. Ada PPK melalui manajemen kelas. Itu momen pendidikan yang menempatkan para guru sebagai individu yang berwenang dan memiliki otonomi dalam proses pembelajaran untuk mengarahkan, membangun kultur pembelajaran, mengevaluasi, dan mengajak seluruh komunitas kelas untuk membuat komitmen bersama agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan berhasil. Ada yang ketiga, berbasis masyarakat. Itu kurikulum dilakukan melalui pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Jadi, guru harus pandai memilih agar metode pembelajaran yang digunakan secara tidak langsung menanamkan pembentukan karakter peserta didik. Di sini, siswa diharapkan memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21, seperti kecakapan berpikir kritis, berpikir kreatif, kecakapan berkomunikasi. Boleh di next. Kebijakan Kemendikbud tentang program gerakan literasi nasional atau yang disebut GLN. Pengembangan dan penguatan karakter serta literasi menjadi salah satu unsur penting dalam kemajuan sebuah negara dalam menjalani kehidupan di era globalisasi. Forum Ekonomi Dunia 2015 telah memberikan gambaran tentang keterampilan abad ke-21 yang sebaiknya dimiliki oleh seluruh bangsa di dunia. Keterampilan tersebut meliputi literasi dasar, kompetensi, dan karakter. Boleh di next aja. Di sini GLN mempunyai tujuan untuk kembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan, mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Boleh di next. Boleh di next lagi. Nah, dimensi literasi itu ada banyak. Literasi baca dan tulis itu pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan. Lalu ada literasi numerasi, pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh, menginterpretasikan,
menggunakan dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Numerasi ini juga bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, bisa dari grafik, tabel, bagan, dan lainnya. Literasi sains, pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta. Lalu ada literasi digital, pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, dan tepat. Ada juga literasi finansial, pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan, dan motivasi agar dapat membuat keputusan yang efektif. Ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Itu kalau budaya, pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia. Kalau kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Boleh di next. Di sini ada ranah gerakan literasi nasional. Gerakan literasi nasional ada 3, gerakan literasi sekolah, literasi keluarga, gerakan literasi masyarakat. Sekolah, gerakan literasi sekolah dilaksanakan dengan mengintegrasikan dengan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Gerakan literasi keluarga dilaksanakan dalam bentuk bahan bacaan keluarga, penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga, dan pelaksanaannya kegiatan ini bersama keluarga. Gerakan literasi masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan baca yang beragam di ruang publik, penguatan fasilitator literasi masyarakat, perluasan akses terhadap sumber belajar, dan perluasan perlibatan publik dan berbagai bentuk kegiatan literasi. Boleh. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bila ada Baik, izin mengulang perkataan dari Nadila Amelia. Mungkin Amel sedang berhalangan sinyal, jadi kita sudahi pematerian hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, boleh raise hand. Terima kasih. Baik, kepada Rahma, boleh pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada Pipa yang telah memperkenankan aku untuk bertanya. Jadi saya Rahma Irunisa dengan NIM 2203326. Tadi pembahasannya cukup menarik ya tentang aturan-aturan yuridis. Nah, jadi di sini saya ingin lebih ke studi kasus sih. Kan zaman sekarang itu banyak ya teman-teman yang anak didiknya teh sulit untuk diatur. Namun kita kan sebagai pendidik harus bisa mengarahkan gitu ya si anak didiknya bagaimana baiknya. Nah, namun si anak didik itu emang susah diatur. Nah, sekalinya kita membuat suatu sikap ketegasan, si anak didik ini
gak mau tegas, dan mental dia nggak terima. Akhirnya mental dia menciut, atau bisa dibilang juga seperti generasi strawberry. Nah, terus di saat kita melakukan misal kontak fisik, si anak itu pasti akan ngadu ke orang tuanya hal-hal yang dilebih-lebihkan. Hingga akhirnya si orang tuanya itu malah menyalahkan balik ke kita. Nah, menurut pandangan kelompok kalian, bagaimana sih cara atau hal yang harus kita sikapi sebagai calon pendidik nih khususnya agar bisa mengatasi misalkan ada hal yang seperti itu. Terima kasih. Baik, izin jawab ya Rahma. Jadi aku juga dari pertanyaan studi kasus dari Rahma, aku juga mau izin sharing. Jadi aku juga pernah, aku kan ngajar anak-anak ya, anak ngaji waktu SMA. Nah, posisi mereka itu posisinya sekitar ada yang SD dan SMP, dan sesuai yang Rahma katakan tadi, mereka emang kayak suka ngadu, suka bad moodan, suka susah diatur, suka teriak-teriak dan lain sebagainya. Nah, cara Apipa yang sudah berhasil Apipa terapkan kepada anak-anak itu Apipa mengimplementasikannya selama 3 tahun. Jadi yang pertama itu melakukan kedekatan. Yang pertama melakukan kedekatan kita terhadap orang tua sehingga apa yang dikatakan anak tentang kita yang mungkin dia bilang berlebihan, kita misalnya dibilang sama anak-anak melakukan kekerasan, memukul dan lain sebagainya, padahal tidak dalam kenyataannya. Nah, orang tua itu akan spontanitas menolak apa sih namanya tuh aduan dari anak tersebut, karena orang tua tersebut tahu kalau misalnya kita itu tidak mungkin melakukan hal tersebut. Nah, itu yang pertama, melakukan kedekatan terhadap orang tua. Lalu yang kedua, untuk menghadapi anak tersebut, itu kita sama sekali, sekarang kan sudah ada hak asasi manusia ya, yang artinya kita tidak boleh, mau itu guru, mau itu orang tua, atau siapapun, tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak ataupun siswa. Apalagi itu kan bukan anak kita sendiri ya, yang artinya kita tidak punya hak sama sekali atas itu. Nah, cara kita untuk menanggapi anak tersebut itu kita apa namanya tuh wujudkan dulu apa yang mereka mau. Misalnya di dalam waktu belajar itu yang harusnya belajar tapi mereka pengennya main misalnya. Tapi itu tuh waktunya tuh belajar, tapi mereka pengennya main. Nah, kita wujudkan dulu apa yang mereka pengen. Oke, maunya main, tapi kita harus memberikan waktu kapan mereka bermain. Misalnya, oke, Ibu kasih waktu kalian untuk bermain, tapi hanya 10 menit. Lalu dilanjutkan oleh belajar. Nah, kita harus mewujudkan apa yang mereka inginkan dulu, karena mereka juga punya hak. Lalu kita akan menerapkan apa yang kita inginkan, tapi bukan dengan kekerasan. Kita ajak ngobrol mereka, kita ajak komunikasi, kita ajak mereka cerita sama kita. Misalnya mereka anak tersebut punya masalah nih, lagi bad mood atau apa. Nah, biasanya anak tersebut tuh jadi pengaruh sama anak-anak yang lain. Jadi ada satu anak yang bad mood, semuanya juga bakal bad mood. Nantinya mereka nggak mau belajar semuanya. Nah, kita ajak cerita anak tersebut ada masalah apa dan lain sebagainya, dan akhirnya ada kedekatan kita terhadap anak tersebut sehingga anak tersebut itu bisa terbuka gitu sama kita. Bisa nggak akan yang namanya ngadu-ngadu ke orang tua, nggak akan, karena dia itu bisa nilai kita dengan baik. Nah, tapi bukan berarti di situ kita harus manjain anak-anak. Ada waktunya kita itu harus tegas terhadap anak-anak, tapi bukan melalui kekerasan. Seperti itu, Rahma. Apakah ada yang kurang untuk dijelaskan, Rahma? Sudah cukup. Terima kasih, Apipa. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih banyak kepada Rahma atas pertanyaannya yang sangat menarik ya, dan terima kasih kepada Afifa yang sudah menjawabnya. Selanjutnya ada Amalia Kansa yang ingin bertanya juga, dipersilahkan. Baik, sebelumnya suara aku terdengar dengan jelas? Oke. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Amalia Kansa dengan NIM 2203902, izin bertanya.
Tadi itu kan ada pembahasan terkait standar nasional pendidikan ya. Nah, kan standar nasional pendidikan tuh kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Yang artinya itu sangat amat berperan penting kan ya bagi keberlangsungan pendidikan Indonesia. Nah, pertanyaannya itu, kenapa bisa standar nasional pendidikan itu mengalami 2 kali perubahan sedangkan itu tuh perannya sangat amat penting gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Amalia Kansa atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus ya, sangat menarik. Mungkin boleh aku langsung jawab aja ya, karena itu juga tadi bagian aku yang ngejelasinnya. Jadi aku mau jawab, kenapa sih ngalamin perubahan 2 kali padahal ini tuh penting banget gitu ya. Karena standar nasional pendidikan ini perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Maka terjadilah perubahan ini. Maksudnya, seperti yang tadi udah dijelaskan sama Afifah juga, tadi udah disinggungnya sama Afifah, kalau misalkan kegiatan pembelajaran tuh harus disamain sama perkembangan sekarang. Kayak misalkan kalau dulu tuh kita masih belum pakai teknologi, jadi ulangannya masih tulis pakai kertas, terus pakai pensil gitu ya. Tapi seiring berkembangnya zaman, kita ujiannya jadi pakai komputer, pakai handphone gitu ya, pakai web. Udah gak pakai pensil, pakai kertas lagi. Jadi kenapa diubah? Karena undang-undangnya itu karena peraturannya itu harus ngikutin zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Kan kalau misalnya ngikutin yang dulu-dulu susah gitu ya, karena pasti seiringnya waktu perkembangan zaman tuh makin ada perubahan-perubahannya gitu. Apakah terjawab, Amalia? Sudah terjawab. Terima kasih, Nadia. Baik, terima kasih juga, Amalia Kansa. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, satu orang lagi. Baik, mungkin oh ada. Boleh Alifa, Akila. Baik, terima kasih kepada Nadila selaku moderator karena sudah memberikan kesempatan ini. Nah, jadi sebenarnya di sini saya mungkin meminta pendapat. Jadi kan berkaitan dengan ini ya, apa namanya nilai utama karakter pendidikan, yaitu di sini saya mau memfokuskan sih kepada religius, nasionalis, dan gotong royong. Dikarenakan yang saya perhatikan saat ini fenomena-fenomena ya mungkin kalau di sekolah Islam saya memperhatikan ini alhamdulillah kalau gurunya kompeten itu masih terjaga. Cuman permasalahannya itu yang saya lihat di sekolah internasional. Saya sering melihat ya mungkin karena kadang sekolah internasional itu kan banyak siswa dari luar negeri ya. Jadi yang saya perhatikan itu nilai religiusnya, nasionalisnya, terus ya gotong royong juga itu tuh jadi otomatis anak Indonesia tuh rada keikut-ikut gitu loh. Jadi ya lebih ke barat-baratan. Terus apa namanya mereka itu cenderung apa ya agama itu dianggap tidak terlalu penting. Nah, bagaimana tanggapan kalian tentang hal itu? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Alifa Akila atas pertanyaannya. Menarik banget ya pertanyaannya. Mungkin izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya untuk jawabannya. Baik, Alifa, izinkan aku untuk menjawab pertanyaannya. Tadi itu pertanyaannya, gimana sih pendapat kelompok 9 mengenai kelunturannya jiwa religius dan semangat gotong royong di sekolah internasional, betul tidak? Ya, betul. Ya, kalau menurut aku pribadi, sebenarnya itu tergantung sama sekolahnya sendiri ya, karena kalau misalkan sekolahnya emang berkualitas, pasti anak-anaknya juga bakalan berkembangnya berkualitas gitu ya. Kayak misalkan
Kalau misalkan sekolahnya berkualitas gitu ya, walaupun internasional, terus gurunya juga pasti kan bagus. Nanti pembelajaran agamanya juga pasti bagus gitu ya. Gimana ya? Jadi kalau misalkan gurunya bisa nerangin walaupun ada murid yang dari luar negeri ataupun gimana-gimana, tapi kalau misalkan gurunya bisa membuat orang itu berubah untuk memahami gitu, memahami eh, kereligiusan itu pasti anaknya juga jadi berkembangnya jadi bagus. Terus itu juga balik lagi ke pribadinya masing-masing. Kalau misalkan punya prinsip gitu ya, kalau misalkan aku kan punya agama, aku tuh harus apa sih, harus menjalani ibadah-ibadah yang ada di agama aku harus nurut sama apa yang gak dibolehin sama agama aku. Jadi kembali ke dirinya masing-masing juga. Terus kalau misalnya untuk gotong royongnya sama sih kembali ke diri sendiri juga gitu. Apakah sudah terjawab, Alifa? Sudah terjawab, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak, Alifa. Alifa boleh nambahin nggak Boleh nambahin apa? Oh, yang pertanyaan? oh boleh. Nadine Amelia izin ya. Jadi sesuai informasi yang Afifa dapatkan, emang beberapa sekolah internasional itu tidak mempunyai kurikulum agama Indonesia dan PKN. Nah, itu sesuai informasi yang Afifa dapat tadi. Nah, pemerintah juga pemerintah sedang ditegur gitu oleh beberapa masyarakat karena minimnya kurikulum yang merujuk pada nasionalisme di Indonesia gitu. Apalagi sekarang sekolah internasional yang ada di Indonesia itu sekitar 119 terbanyak di Asia Tenggara. Jadi itu menjadikan tantangan bagi Indonesia sendiri bagaimana harus menghadapi kurikulum, menghadapi pembiasaan orang-orang luar yang datang ke sekolah internasional. Mungkin dari pemerintah sendiri harus harus berbuat tegas gitu kepada sekolah-sekolah tertentu yang internasional yang tidak mempunyai kurikulum agama bahasa Indonesia dan PKN untuk menerapkan hal tersebut karena bukan kita yang numpang di sekolah internasional di Indonesia, tapi yang luar yang yang ikut ke sekolah Indonesia. Makanya yang sekolah luar itu harus mengikuti aturan yang sudah ada di Indonesia yang menjunjung tinggi seperti PKN, nasionalisme, dan agama. Apalagi sekarang kan mayoritas di Indonesia ini sudah beragama. Seperti itu, Alifah. Baik, Afifah, terima kasih banyak atas tambahannya. Baik, Afifah, terima kasih banyak atas tambahannya. Sangat keren jawabannya ya. Terima kasih banyak. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan presentasi pada kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan dalam ucapan, sikap, dan maaf bila ada kesalahan ketika tadi menjawab pertanyaan. Mohon maklumi karena kita juga masih belajar ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 9.